dari manajemen rantai pasokan. Topik yang akan dibahas yang pertama, etika rantai pasok, dan yang kedua, strategi supply chain management. Topik yang pertama, etika rantai pasok. Kita mempertimbangkan 3 aspek etika. Yang pertama, etika personal. Yang kedua, etika dalam rantai pasokan. Dan yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Berikut ini penjelasan dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama, etika personal. Keputusan etis sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Namun, rantai pasokan sangat rentan akan penyimpanan etika. Dengan staf penjualan yang cemas terhadap penjualan dan agen pembelian menghabiskan jumlah yang besar, godaan berlimpah. Staf penjualan berteman dengan pelanggan, melakukan kebaikan untuk mereka, membawa mereka makan siang atau memberikan hadiah kecil. Menentukan kapan tanda pertemanan menjadi suapan bisa jadi hal yang menantang. Banyak perusahaan memiliki aturan yang ketat untuk membatasi apa yang diterima. Yang kedua, etika di dalam rantai pasokan. Dalam era spesialisasi tinggi saat ini, banyak sumber daya perusahaan dibeli, menempatkan tekanan yang sangat tinggi atas etika dalam rantai pasokan. Manajer mungkin tergoda untuk mengabaikan penyimpangan etika oleh pemasok atau memindahkan polusi ke pemasok. Namun, perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya, sama seperti masyarakat atau mereka dalam membangun standar untuk mereka sendiri. Masyarakat mengharapkan kinerja yang etis di seluruh rantai pasokan. Dan yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan cara mendukung konservasi dan permajaan sumber daya. Hal ini membutuhkan evaluasi keseluruhan dampak lingkungan dari bahan baku hingga proses manufaktur dengan cara yang mendukung konservasi dan permajaan sumber daya. Hal ini membutuhkan evaluasi keseluruhan dampak lingkungan dari bahan baku hingga proses manufaktur melalui penggunaan dan pembuangan akhir. Dan topik yang kedua yaitu strategi supply chain management. Ada 2 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama, membangun hubungan dengan pemasok. Dan yang kedua, meningkatkan respons pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Macam-macam strategi supply chain management. Yang pertama, menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi. Dalam strategi ini, perusahaan tidak menarget hubungan jangka panjang dengan pemasok. Yang kedua, menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Strategi ini juga memungkinkan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan menguntungkan perusahaan. Dan yang ketiga, integrasi vertikal. Strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang bisa diakuisisi meliputi perusahaan supplier atau perusahaan distributornya. Dan yang keempat, jaringan Keiretsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Dengan begini,
perusahaan tetap bisa menjaga kualitasnya sembari meningkatkan laba penjualan. Yang kelima, vendor. Jalin kerjasama dan temukan vendor yang tepat yang dapat menjadi supplier Anda, apapun kebutuhan Anda dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu. Thank you for watching.